warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So today we are Waalaikumsalam going warahmatullahi wabarakatuh. to the presentation from the group 1 that want to explain about the definition about sociolinguistic. Okay, for the first group, you can share the PowerPoint first. And for the audience, let's be quiet, and if you want to ask something, you can ask later. Okay, we are from the first group. There is Amanda, Kania, and myself, Danny. Want to present about what is sociolinguistic. The first presenter is me. I will explain about the definition of the sociolinguistic in general. Okay, Amanda, can you show the slide? Definition of sociolinguistic. Sociolinguistic defined as from the two words. There is socio and linguistic. As we know, socio is the same term of social. It mean a society or community or people itself. Sociolinguistic is a skill interdisipliner. Interdisipliner yang dimaksud di sini adalah penyelesaian masalah melihat dengan dua perspektif yang digunakan, yaitu dengan ilmu yang relevan dan tepat. Ilmunya itu adalah sociolinguistik itu sendiri. Oke, sociolinguistik berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi, telah berubah, tapi juga meningkat. Dengan meneliti institusi, struktur sosial, dan segala persoalan sosial yang ada di masyarakat. In sociolinguistic, there is a studi empiris. Studi empiris itu adalah studi yang memerlukan data-data, eksperimen, pengalaman, dan pengamatan, atau treatment yang biasanya itu error dan tes. Dan datanya itu di sociolinguistic adalah masyarakat, struktur, dan mekanisme sosial itu sendiri. Okay, I think that's enough from the definition of the sociolinguistic. The next presenter is Amanda Orkania. Amanda Orkania, time is yours. Okay, I'm Kania Sausan, and now I'm going to explain about the differences between sociolinguistics and sociology of language. So the first is sociolinguistic. Kajiannya bersifat kuantitatif, sedangkan sosiologi bahasa bersifat kualitatif. Sociolinguistic bersifat kualitatif and sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. So, sociolinguistic bersifat kualitatif maksudnya adalah sociolinguistic adalah ilmu yang mengkaji dan lebih mementingkan tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakatnya. Jadi ditekankan pada bahasanya itu sendiri. Bahasa itu sendiri adalah bersifat abstrak yang sifatnya itu deskriptif, maka dari itu bersifat kualitatif. Sedangkan sosiologi bahasa bersifat kuantitatif adalah karena lebih menekankan kepada masyarakatnya atau penuturnya yang menggunakan bahasa itu sendiri di suatu lingkungan atau suatu sosial. Nah, jadi ketika masyarakat itu sendiri menggunakan variasi bahasa, karena variasi bahasa itu beragam-ragam, maka dari itu hal tersebut dapat didata. Oleh karena itu, hal tersebut bisa dikatakan bersifat kuantitatif. Lalu yang kedua, penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik. Sosiolinguistik terdapat dua mikro dan makro. Jadi sosiolinguistik ini ada mikro sosiolinguistiknya yang menjelaskan tentang atau mempelajari tentang
morfologi, sinteks, morfem, dan semantik, dan lain-lain. Jadi lebih detail dijelaskan di part selanjutnya. Lalu, sedangkan sosiologi bahasa itu penelitiannya dimasuki dari bidang sosiologi. Maksudnya adalah lebih menekankan kepada pola penggunaan bahasa itu dari masyarakat itu. Lalu yang ketiga, poin ketiga, sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya. Perincian-perincian bahasa yang sebenarnya maksudnya adalah lebih menghubungkan faktor-faktor kebahasaan itu dalam suatu situasi sosial dan budaya itu sendiri. Lalu sedangkan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialek. Maksudnya adalah faktor sosial tersebut adalah misalnya faktor lingkungan, faktor pertemanan. Saya ambil contoh di faktor pertemanan. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang bersuku Lampung, lama-kelamaan kita bisa mengikuti dialek orang Lampung tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan itu. Lalu contoh dari sosiolinguistik. Contohnya adalah deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek tertentu, penutur, topik, dan latar belakang. Nah, di sini saya ambil contoh adalah orang yang bersuku Sunda dan orang yang bersuku Jawa. Mereka berinteraksi dengan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Namun, penggunaan bahasa mereka di antara kedua orang yang bersuku berbeda tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda, yaitu kayak intonasinya dan dialeknya itu kan pasti berbeda. Kalau orang yang bersuku Jawa kelihatan banget medoknya gitu. Kalau yang orang bersuku Sunda tuh kayak intonasinya lembut dan sebagainya gitu. Lalu sosiologi bahasa contohnya perkembangan bilingualisme, perkembangan pembakuan bahasa, dan perencanaan bahasa di negara-negara berkembang. Perkembangan bilingualisme, maksudnya bilingualisme adalah kemampuan individu atau kemampuan masyarakat yang dapat berkomunikasi lebih dari satu bahasa. Nah, contohnya perkembangan bilingualisme, saya ambil contoh di negara kita sendiri. Ada sekolah internasional yang ketika mereka berinteraksi di sekolah tersebut, mereka menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu. Okay, I think enough for my explanation. The next material will be delivered by Amanda. Okay, I will explain the next material that is about the position of sociolinguistic in the language studies. Dalam posisi ini, posisi sosiolinguistik terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Dan sekarang akan saya jelaskan yang mikro terlebih dahulu, yang bersifat mikrolinguistik, yaitu bersifat umum, berteori linguistik dalam subdisiplin fonologi, morfologi, sintaksis. Nah, dalam fonologi ini, itu membahas tentang dan morfologi itu membahas proses morfem berkenaan dengan modifikasi atau susunan bagian kata gitu, susunan bagian-bagian kata. Dan ketiga itu sintaksis, yaitu menempatkan kata menjadi kalimat. Yang keempat itu semantik, membicarakan makna. Dan yang terakhir leksikologi ini itu berkaitan dengan seluk-beluk bahasa, seluk-beluk kata dalam suatu bahasa atau hubungan antara bentuk kata dan makna kata. Dan next for the macro, hubungan mempelajari interaksi antara pengaruh bahasa dan non-bahasa dengan kata lain linguistik. Makro bereksplorasi interaksi pengguna bahasa dari penggunaan kondisi bahasa dan masyarakat. Khususnya untuk linguistik makro akan meningkatkan kajian pada subkategori sosiolinguistik. Jadi maksudnya itu hubungan bahasa dengan faktor luar. Hubungan maksudnya dari makro itu adalah hubungan bahasa dengan faktor luar bahasa dari situasi penggunaan bahasa. Jadi makro dan mikro ini saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Okay, thank you for my explanation.
That's all, Danny. Thank you. Back to the moderator. Okay, it's the end of the presentation. If you have any question, you can ask right now. I want to ask. I want to ask. I want to ask. I want to ask. Yes, go on. Irfan, go on. Can you show me the last slide? But micro. About micro, Danny. Please just reveal your answer. What is your question? I mean, not answer. Sorry. Wait. Tadi itu tentang mikro. Kan ada teori tentang morfologi itu. Yang kayak emang contohnya. Nah. In micro, there is a subdiscipline linguistic in morphology. Can you give me the example of this? Okay, Pan, thank you for your question. And for the next, Manda, Me. I want to ask you. Can I? Dinda, are you asking for a question? Yeah. Okay, Yes, Dinda, I go want on to ask you, with your question. after learning about sociolinguistics, what are the benefit or function of us as English education student? Can you hear me? Yeah, Din, we clearly to hear you. Ada Dinda. Halo Dinda. Halo. Bisa diulang pertanyaannya nggak tadi? Jelas. I want to ask you, after learning about sociolinguistics, what are the benefit or function of us as English education student? Okay, thank you.
Okay, for the next question, who's May I? Aulia? Yes, you are. Please reveal your question. Okay. So what is the factor which influence the social linguistic? Jadi faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi sosiolinguistik itu sendiri? Got my point? Yang mempengaruhi sosiolinguistik tadi ya, Aulia. Okay, thank you for your question. Please wait a second for to us. We want to set your answer, okay? Okay, I want to answer Aulia's question, and her question is, what is the big factor of the sociolinguistic? Is that right, Aul? Your question? Aulia? Okay, for the answer, the big factor of the sociolinguistic. So, sosiolinguistik ini mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Yang kedua itu menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor sosial dan budaya. Yang ketiga itu mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. So, Aulia, did my answer clearly or you can understand it? Yes, I got it. Thank you, Manda. Okay. Okay. I'm Vanessa Sausan. Want to answer the question from Dinda. The question is, what are the function and the benefits after learning sociolinguistics for us as English education students? So the content here is as a PBI students. So after we studying about sociolinguistics, we automatically adopt and are trained to use a language in the environment according to its context. For example, we as a PBI students, when we communicate with the lecturer, we can adjust when using Indonesian or English when we communicate with the lecturers. Jadi kita bisa mensituasikan dan mengkondisikan dengan konteksnya atau dengan lingkungannya di mana kita berbicara. Misal saya beri contoh tadi, misalnya kita berbicara dengan dosen ketika di kelas yang mengharuskan kita berbicara dengan bahasa Inggris, ya kita harus mengikuti, kita bisa menyesuaikan. Namun ketika di luar itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya itu it's okay gitu maksudnya. Oke, terima kasih. Okay, I got a point kan ya. Okay, Irfan, is that your question is sound like this? Can you give me the example of the morphology in sociolinguistics? Is that right? Yeah. Yes. So I will try answer in bahasa. Is that okay? It's okay. It's okay. Oke. Jadi dalam sosiolinguistik ini kan ada tadi tuh yang kita jelaskan morfologi. Dalam morfologi ini adalah apa tuh bagian-bagian kata. Jadi kalau misalnya ada dua kata yang digabungkan menjadi kalimat, seperti contohnya itu kata masak jika ditambahkan dengan me dapat diartikan memasak. Nah, dalam memasak ini pun dapat diartikan menjadi kalimat yang dapat diartikan menjadi ini loh, maksudnya kayak memasak itu bukan cuman sekedar hanya kayak ibu memasak nasi, bukan. Tapi memasak ini ada juga yang bilang kalau matahari sedang memasak, daun sedang memasak dengan fotosintesis. Jadi memasak ini bisa digunakan dalam hal yang lain gitu, bukan hanya dalam memasak, ibu memasak nasi gitu. Jadi bisa digunakan.
Is that clear or not, Irfan? It's clear. Okay, Thank you. thank you, Irfan. All right. All question has been answered by our group. So this is the last section of our presentation. Is the thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.